Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan tetap memakai kata adiaksa dalam rancangan peraturan daerah Balai Kerta Adiaksa Desa Adat. Pembentukan Balai Kerta Adiaksa sendiri memiliki peran memfasilitasi penyelesaian sengketa adat, perkara pidana ringan hingga konflik sosial secara restoratif melalui kerjasama dengan kejaksaan, kepolisian, perangkat desa, dan pecalang, yang tentu sejalan dengan fungsi sebagai forum mediasi di tingkat desa yang menjembatani antara hukum adat dan hukum positif, dengan tujuan memulihkan hubungan antar pihak melalui musyawarah, bukan melalui peradilan formal. Pembentukan Balai Kerta Adiaksa juga harus dimaknai bukan sebagai upaya penempatan kerta desa adat di bawah subordinasi, melainkan sebagai kemitraan fungsional yang bersifat saling melengkapi dan memperkuat peran masing-masing. Balai Kerta Adiaksa berperan sebagai fasilitasi dan penguatan pelaksanaan hukum adat secara terukur dan terintegrasi. Lembaga Balai Kerta Adiaksa dibentuk oleh Gubernur bersama Kepala Kejaksaan Tinggi dan Majelis Desa dan Provinsi dengan keputusan bersama Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Majelis Desa dan Provinsi. Balai Kerta Adiaksa berkedudukan di desa adat atau berada di wewenang desa adat, merupakan lembaga fungsional tetapi tidak merupakan bagian dari struktur kelembagaan desa adat. Tolong ditayangkan. Nah, ini supaya kita bisa menangkap di mana posisi Balai Kerta Adiaksa. Sebagaimana kita ketahui bahwa desa adat itu strukturnya memiliki 4 lembaga, yaitu Pracuru, kemudian Sabe, dan Kerta Desa serta Banjar atau struktur. Nah, itu merupakan struktur dari desa adat yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019. Di manakah kedudukan Balai Kerta Adiaksa? Dia bukan merupakan struktur dari desa adat, tetapi berada di wewenang desa adat. Posisinya adalah sebagai pendamping atau fasilitasi yang diatur dalam Perda. Jadi jelas posisinya supaya tidak confuse apakah nanti keberadaan Balai Kerta Adiaksa ini akan mengintervensi keberadaan kerta desa adat. Jadi supaya posisinya bisa dipahami dengan tepat dan benar. Kemudian yang berikut adalah mengenai struktur organisasi. Susunan organisasi Balai Kerta Adiaksa terdiri atas pembina, pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Diberikan dalam perda ini, saya kira baik dari segi kajian ilmiah dan ada naskah akademik. Saya kira kalau setiap regulasi yang didapat ada naskah akademiknya, sudah jalan sosialisasinya, mekanismenya sudah jalan, itu hadir ya para pemikir saya kira. Oleh karena itu pandangan saya sederhana aja. Yang pertama kita harus melihat menimbang. Justru menimbang itu kan sudah jelas kan. Mengapa lembaga Kerta Adiaksa ini harus hadir kan begitu? Bahwa kearifan lokal ya maupun warisan budaya leluhur kita itu sudah luar biasa, disampaikan sebagai tolak ukur atau sebagai parameter kita menyelesaikan konflik yang sifatnya alternatif. Ada namanya dispute alternative resolution. Itu yang kemudian yang kita sekarang jadi restoratif justice. Jadi mediasi pun ini saya kira di lembaga peradilan pun kalau kita mengajukan perkara apapun yang sifatnya perdata, ya kita diberikan ruang. Perkara berat pun bahkan itu diberikan ruang kita para pihak itu untuk hadir melakukan mediasi yang waktunya diberikan tahun hari. Kalau penyelesaian secara musyawarah mufakat keluarga ini sudah bisa dilakukan oleh para pihak, jadi peradilan tidak perlu lagi meriksa pokok perkara, clear dia, itu perkara besar, ya. Nah, jadi itu salah satu pertimbangan.
pertimbangan mengapa hadir lembaga ini. Yang kedua di menimbang pun itu dalam lembaga hadirnya lembaga Adiaksa ini ada aparat penegak hukum, ada yang paham hukum, itu ceritanya. Karena ada aparat hukum nanti yang sifatnya berbeda, maka itu kemudian lembaga ini ya saya kira kalau namanya itu lembaga Balai Kerta Adiaksa ini nyambung dia. Ya, lembaga Kerta Adiaksa, ada lembaga Kerta Desa. Kalau lembaga Kerta Desa ini lain dia di bawah undang-undang, di bawah Kerta 4 dia ada lembaga khusus itu menyelesaikan hal-hal yang kita udah pahami bersama, masalah-masalah yang memang konflik di desa yang sifatnya ringan ataupun yang sifatnya sosial. Beda, kita harus bedakan lembaganya. Kalau kemudian menjadi nama Balai Kerta Desa Adat, kan itu ada usulan. Jadi sama dengan dia di bawah Perda 4 lagi dia. Unsur-unsur penegakan hukum itu tidak ada, tidak hadir dia. Makanya harus beda dia. Nah, saya kira kalau saya udah pom ini bahwa ini harus beda. Balai Kerta Desa dengan lembaga Kerta Desa dengan Balai Kerta Desa Adiaksa. Ini sebenarnya kita bersyukur karena ada lembaga penegak hukum yang hadir memberikan peduli dalam kehidupan dalam aspek adat, kan begitu. Jadi itu membantu memberikan ilmunya yang dimiliki dalam konteks penegak hukum. Nah, kalau saya lihat dari menimbangnya itu, sehingga lembaga ini lembaga yang sifatnya kemudian menyelesaikan konflik yang juga ada di luar adat.